Eka udah jadi masa jadi info ya Eka ya. Udah Pak. Terus kita lihat ini. Nah, ini jawabannya Ayu. Jawabannya Ayu ya. Kita lihat sekilas. Nah, kadang ada oh ini cara pembayaran ini. Cara pembayaran nulisnya boleh tunai, boleh kas melalui bendara pengeluaran itu juga boleh ya. Ini Ayu pakai daring. Mau milih salah satu nggak masalah. Kemudian kode rekening, sementara teman-teman pakai kode rekening ini nggak masalah ya. Walaupun sekarang kode rekening itu udah berubah ya. Tapi nggak apa-apa karena soalnya kayak gini, kalian pakai kayak gini nggak masalah. Kemudian, nah ini kalau penyetorannya tanggalnya sama gitu, maksudnya kejadiannya di tanggal yang sama, teman-teman bisa lurus ngerjainnya kayak gini. Jadi tanggal 3 bulan 1, ini di store-nya kan tanggal 3 bulan 1 setengah. Tapi ada kala kita itu menerimanya apa itu namanya harinya berbeda gitu ya. Itu boleh dijadiin satu, boleh dipisahin ya. Tapi kalau ngerjain soal sih sebaiknya dipisahin aja karena biar gampang ya memtrace-nya. Apalagi kalau ada suatu penerimaan di mana dia itu ada jeda. Ada jeda itu maksudnya kita terima nih sekarang. Misalnya retribusi A gitu ya, 15 juta. Lalu terima lagi retribusi B 10 juta. Baru kita men-store gitu kan. Retribusi A-nya yang 15 juta kita store lah. Kalau kayak gitu kan dia ada jeda transaksi lain. Nah, kalau kayak gitu kalian mending bikin row baru. Ya. Jadi ini kayak punya Erna nih. Kayak punya siapa namanya? Ayu ya kayak punya. Ini kan beda hari dia beda row. Kemudian sebenarnya ini jadiin satu nggak masalah nih ya, yang row nomor 4 ini gabung langsung ke row nomor 3 nggak masalah, tapi kalau ngerjain soal disarankan jadi satu aja ya. Oh dipisah maksudnya ya, dipisah biar kita runutnya gampang. Kemudian ini nomor 5 kasusnya sama. Nah kemudian nomor 7 ini row 7 ini ada transfer melalui bank atau rekeningnya si siapa tuh namanya bendahara penerimaan ini kayaknya ya. Nah ini kalau kayak gini cara pembayarannya boleh misalnya transfer melalui rekening bendahara penerimaan juga boleh ya, transfer melalui rekening bendahara penerimaan juga boleh. Nah ini Ayu kalimatnya diperjelas aja nanti Ayu ya, transfer melalui rekening bendahara penerimaan. Lalu ini harinya sama ya transfernya, oke. Ini ada STS, kemudian di row 8 ini transfer kas umum daerah. Ini berarti langsung masuk ke rekening kas umum daerah. Ini berarti cara pembayaran transfer langsung ke kas umum daerah itu boleh. Ya. Jadi ini nomor 7 sama 8 kalimatnya yang 7 dirubah dikit aja jadi transfer ke rekening bendahara penerimaan. Kalau ini transfer langsung ke rekening kas umum daerah. Nah, kalau dia langsung transfer ke rekening kas umum daerah, maka STS-nya itu kan kita nggak pernah store sebenarnya. Itu udah langsung ke sana, maka STS-nya diisi dengan setoran. Ya, setoran. Baru kita lanjut ke transaksi lain. Ini ada satu lagi retribusi kemudian kendaraan bermotor diterima tunai melalui bendahara penerimaan. Nah, lanjut kayak gini. Nah, kebetulan yang dikerjain ini kan bulan Januari, jadi saldo kas akhir bulan lalu yang belum store itu masih 0 ya. Karena di Desember yang lalu kan udah di stok semua.
jumlah penerimaan tahun ini ambil dari sini, jumlah yang sudah store ambil lagi, lalu jumlah yang saldo kas akhir bulan ini diselisihkan. Kan tadi ada 32,8 kurangi 30,7 selisihnya segini. Ini ya. Nah, kemudian bikin register STS. Nah, ini walaupun judulnya register STS, untuk penerimaan SKPD yang dia diterima melalui atau diterima secara langsung ke RKUD itu tetap dimunculin di sini. Makanya di nomor 5 ini ada slip setoran tanggal ini, ya, kode kuning ini, uraiannya apa, jumlahnya. Baru bikin laporan pertanggungjawaban administrasi fungsional. Teman-teman tinggal ngambil angka-angkanya, ngikuti tabel yang sudah ada tadi. Ya. Pertama kita ngomongin penerimaannya itu apa aja. Kebetulan ini ceritanya cuma di bendara penerimaan aja ya, jadi pembantunya nggak ada, nol melalui rekening khas bendera itu kita. Lalu jumlah total 32, sudah di stok 30. Nah, ini karena bulan Januari yang E sama yang nomor B itu masih kosong. Kemudian jumlah setoran dengan sampai dengan bulan ini 30,7. Yang belum stok 2,5. Nah, ini 2,5 ini selisih dari C dengan F. Lalu kasnya itu yang 2,1 terdiri apa aja, nanti direvisi. Kebetulan ini soalnya cuma kas yang ada di bendara penerimaan. Nanti kalian akan ketemu ada suatu perangkat daerah di mana dia punya UPT-UPT yang merupakan KPA. Nanti di bawah KPA itu kan ada bendara penerimaan pembantu. Nanti ada pembantu puskesmas mana, pembantu puskesmas mana, itu jumlahnya bisa macam-macam nih. Kayak puskesmas itu kan dia UPT, dia punya KPA, nanti ada bendara penerimaan pembantu. Nah, itu ya. Kemudian yang Februari sama kasusnya kayak yang dikerjain Ayu di depan gitu. Cuma teman-teman harus harus perhatikan di sini kan tadi ada sisa kas akhir bulan Januari ini 2,1 itu ketika ganti bulan itu nggak usah dianggap sebagai penerima kas akhir bulan lalu yang belum stok. Jadi di matrik ini kalian nggak akan nulis penerimaan itu 2,150 itu nggak usah. Makanya di sini sama Ayu dikosong ini. Karena kalau teman-teman tulis di sini itu nanti akan tercatat lagi sebagai penerimaan, jadinya double entry. Ya. Kan beda kalau kita pembukuan yang cash basis itu yang biasa kita lakukan di bendara di masjid di mana gitu kan. Teman-teman kalau ganti halaman dia akan munculin lagi di sini. Nah itu kalau di kasus pembukuan bendara SKPD nggak usah, jadi nggak usah dicatat sebagai penerimaan. Lanjut aja masuk ke transaksinya. Kalau ini kan transfernya dimulai dari penyetoran tanggal 1 bulan 2 itu store yang 2,150 store. Terus ngikuti terus transaksinya gitu ya. Lalu jumlahin penerimaannya 18,2 20,4. Masukin sini yang angka 1 saldo kas akhir bulan lalu store 2,1, jumlah penerimaan bulan ini masukin dan sebagainya, nol ya, saldo akhir ini nol. Karena yang di store itu sudah termasuk sisa dari bulan lalu. Ya, walaupun di bulan itu penyetorannya lebih gede karena dia nyetor sisa bulan lalu. Ini STS-nya, oke, kira udah. Baru masuk sini. Nah, kalau bulan Februari teman-teman ingat poin B
sama poin E itu harus perhatikan, itu harus ada ya. Jadi ini ngambil dari laporan sebelumnya. Jumlah penerimaan sampai dengan bulan lalu ini ambil yang lalu. Lalu kalau sudah diambil, tambahkan tambah 30,88 tadi. 32 ya, 32,88. Oh iya, 32,88. Mulai, lalu setoran bulan ini berapa, yang udah setor berapa. Itu ya. Oh ini belum dikerjain nih. Oh ini soal nomor 2 ya? Iya Pak, itu yang soal nomor 2. Soal nomor 2 ya? Oh iya. Ini soal nomor 2 yang buat PR berikutnya ya. Gitu, ada pertanyaan teman-teman? Enggak? Kalau nggak ada kita lanjut ke soal berikutnya ya, yang nomor 2. Nomor 2 tadi saya lihat punya Erna. Karena saya lihat punya Renata tadi ya. Siapa namanya Renata ya? Raneta. Punya Raneta. Ini soal 1 ya. Mana nih Renata? Raneta. Ega bantuin saya jadi co-host ya. Kalau ada teman yang mau masuk, kamu siapa aja ya. Oke, Pak. Mana ya si tadi udah saya baca nih punya Raneta. Raneta mana? Oh ini yang tadi saya klik, dia jadi dikembalikan. Oh ini ya. Jadi saya tulis, sorry Renata, pencet. Nah, sekarang ke simulasi 2. Simulasi 2 itu disuruh ngapain ya? Kalau nggak salah itu simulasi 1 ke 2 nih Renata. Nah ini tadi aku bingungnya waktu dia buka di sini. Oh yang dikumpulin, oh yang ini ya, ini simulasi 2. Simulasi 2 itu kan cuma ada laporan gitu. Ada laporan pertanggungjawaban bendahara sama ada informasi transaksi. Kita disuruh lengkapin gitu aja kan. Nah, Januari. Oke, untuk soal nomor 2 teman-teman ada pertanyaan nggak? Kayaknya udah oke nih ya. Udah oke. Yang ini aja sih, ini yang terakhir ini belum nih. Yang terakhir belum nih Renata. Iya Pak, maaf Pak, itu filenya saya salah kirim Pak. Salah kirim. Iya. Nanti Yang apa Pak? Ya saya kembaliin, nanti kamu balikin lagi yang benar ya. Oh iya iya, baik Pak. Tadi karena aku lihat ini masih kosong makanya aku pengen. Coba kita lihat punya ini, punya Ayu, punya Erna. Punya Erna, kalau punya saya terakhirnya 1. Iya sih kayak gini ya, 62.
Jadi soal simulasi 2 itu gampang, dia cuma ada transaksi, lalu teman-teman dikasih informasi laporan bendahara sebelumnya atau bendahara pembantunya, lalu disuruh bikin atau bendahara utamanya, lalu disuruh bikin yang belum tersedia, bisa dia laporan pertanggungjawaban bendahara pembantu atau laporan pertanggungjawaban. Dan itu cuma tambah-tambahan doang sebenarnya ya. Jadi nggak ada hal yang unik. Ini punya Erna kayaknya udah bener ya. Jadi waktu ngerjain itu perhatikan yang depan itu harus bener dulu, karena yang depan ini nanti ke bawah di kerjaan berikutnya. Ini contohnya ya, penerimaan tunai melalui bendahara penerimaan pembantu ini kan 5,755, ini nanti ke bawah di sini ketika kita bikin laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan, karena digabung dengan yang ada di bendahara penerimaan. Ini setelah penggabungan ya. Ketemu bulan itu 41, lalu jumlah penerimaan di bulan lalu. Tadi kan di soal itu kalau nggak salah ada laporan apa itu namanya pertanggungjawaban bulan Januari gitu ya, yang itu soalnya itu ya, karena itu berapa sih benar ya, 34 ya, ini benar 34,865. Terus lanjutin terus. Ini punya Ena udah oke teman-teman ya. Saya kira teman-teman juga sudah paham lah ya. Ini nggak sulit teman-teman. Mungkin cuma butuh waktu aja. Teman-teman apalin ininya ya. Apa itu urutan penyajiannya. Jadi cerita mengenai penerimaan dulu, nanti dirinci mana yang tunai, mana melalui tunai, mana melalui kas daerah. Lalu jumlah penerimaan tahun sampai dengan bulan lalu. Kemudian seksi berikutnya membahas tentang penerimanya udah dapat berapa sih gitu, jumlahnya dari A sama B. Lalu cerita mengenai penyetoran di bulan ini yang sudah dilakukan itu berapa, baik oleh bendahara penerimaan maupun bendahara penerimaan. Baru sampaikan informasi penyetoran yang sudah dilakukan sampai dengan bulan lalu. Lalu dijumlah penyetorannya, baru kita ngitung berapa yang belum disetor. Itu selisihkan antara yang C dengan yang F. Ketemu angkanya berapa. Angka berapa itu nanti dirinci di H-nya. Ini poin-poinnya ya, teman-teman hafalin aja. Oke, saya kira itu untuk soal yang lalu. Kita lanjut ke materi hari ini ya. Sebelum ke materi ada yang mau disampaikan teman-teman? Tidak ada ya? Nanti aja deh. Setelah saya sampaikan materi, nanti saya masuk ke akun. Nah, ini Audira itu dari tadi kesulitan ya masuk ke room. Oke, kita mulai ya. Pelajaran ke-10 ini kita akan belajar mengenai penatauan bendahara pengeluaran SKPD dan bendahara pengeluaran pembantu SKPD ya. Jadi kemarin kita udah belajar bendahara penerimaan, hari ini bendahara pengeluaran. Nah, pekerjaan bendahara pengeluaran itu boleh dikata itu lebih banyak dari penerimaan, terutama untuk SKPD yang sifatnya cost center, artinya dia ngeluarin duit terus ya. Karena SKPD yang revenue center itu kan dikit, paling dinas pendapatan daerah gitu ya. Nah, kalau yang revenue center, yang cost center itu banyak, hampir semua ya mayoritas lah itu adalah ngeluarin duit atau membelanjakan uang. Nah, nanti regulasi yang teman-teman masih gunakan sampai akhirnya adalah Permendagri 13 yang diperbarui terakhir dengan Permendagri 59.
kemarin di Desember itu Pak Dirjen Keuangan Daerah itu bolak-balik ngomong ya, saya ikut seminar 2 kali, dan di seminar itu Pak Dirjen bilang, nanti akan saya keluarkan Permendagri baru yang menyuntik Permendagri 13 2006, menyuntik mati ya, di bulan Desember. Waktu itu Desember ya, sampai ini udah masuk ya. Pak Tanda itu sampai di grup dosen nanya, ini mana suntikan matinya mana, suntikan matinya mana, karena halo. Halo Pak. Teman-teman tadi terputus ya? Iya, Iya Pak, Iya, sempat Pak. terputus. Pak. Halo? Ya? Halo? Halo Pak, tadi sempat terputus Pak. Cek. Ega tadi keputus ya, Ga? Iya Pak, sempat terputus tadi. Ega? Halo Pak. Saya kedengaran nggak ya? Kedengeran, Pak, tapi agak putus-putus, Pak. Oh, tadi keputus ya tadi ya? Saya nggak tahu, tiba-tiba ini apa tuh namanya, Zoom-nya itu kayak hidup kembali. Oke, saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi. Kalau keputus, infoin di WA grup ya. baik Pak. Bentar ya. Ya kita lanjut. Ini Permendagrinya, Permendagri 13 yang diperbarui 2 kali gitu ya, 59 sama 21. Yang padahal itu rencananya di Desember ini dia bakalan apa itu namanya, bakalan dicabut, diganti yang baru. Cuma sampai saat ini belum ada gitu. Jadi karena penggantinya belum ada ya kita pakai Permendagri itu. Kemudian Permendagri itu masih mengenal istilah belanja langsung tidak langsung, yaitu kita ikuti dulu walaupun PP-nya udah enggak kayak gitu. Karena faktualnya di lapangan itu masih dipakai Permendagri 13. Nah, kalau bicara anggaran SKPD, ini teman-teman saya kira masih ingat ya, ini pernah saya sampaikan. Kalau bicara anggaran SKPD itu pendapatannya itu isinya mengenai pos-pos PAD, lalu belanjanya dari langsung, tidak langsung. Nah, ini yang akan kita bicarakan nanti, belanja yang ada di SKPD. Kalau yang ini ada di PPKD. Ya. Nah, mekanisme belanja pelaksanaan anggaran di Pemda itu hampir sama kayak di pemerintah pusat. Cuma istilahnya sedikit berbeda, istilahnya sedikit beda, tapi step-stepnya itu hampir sama, gitu ya. Nah, setelah ada DPA, nanti ada namanya SPD, surat pemberitahuan dana, surat penyediaan dana. Ya. Surat penyediaan dana ini dikeluarkan oleh si BUD, ya, oleh BUD. Nanti dikasihkan ke tiap perangkat daerah. Nanti dokumen pencairannya itu dimulai dari adanya SPP, SPM, SP2D itu sama. Ya. Nah, proses administrasi dari DPA sampai SPM itu adanya di SKPD ya. Kalaupun tadi SPD dan DPA itu kan yang ngeluarin adalah BUD gitu. Yang ngeluarin BUD. Nah, kalau SPM-nya nanti sudah ditandatangani itu dibawa ke BUD. BUD itu PPKD gitu. Kalau cuma kita Menteri Keuangan, lalu dikeluarkan SP2D. Jadi sebenarnya hampir sama gitu ya. Nah, mekanisme pembayaran itu ada 2, melalui UP dan melalui LS. Kalau UP itu pembayarannya melalui bendara pengeluaran. Lalu dibayarkan kepada orang-orang yang berhak, misalnya pihak ketiga, pegawai, kasus honor gitu ya. Kemudian penyedia
jasa yang melalui UP itu melalui bendahara. Kemudian LS itu langsung ke pihak ketiga. Jadi dari BUD itu langsung ditransfer ke pihak ketiga, tidak melalui bendahara penerima. Nah, walaupun mekanisme pembayarannya itu ada dua, LS sama UPT UGU ini, ya. Ini si bendahara pengeluaran itu kalau di daerah dia mencatat dua-duanya. Kalau di pusat bendahara pengeluaran itu kan cuma nyatet yang UP, GU, TU gitu doang kan. Nah, kalau di daerah itu LS itu dia juga nyatet. Itu bedanya dengan bendahara di pusat. Dan jadi boleh dikata pekerjaannya sedikit lebih banyak lah karena dia nyatet LS juga gitu ya. Nah, tugas bendahara pengeluaran ini dulu udah pernah kita bicarakan gitu ya. Yang menerima, menyimpan, membayarkan, menata usahakan dan bertanggung jawabkan. Ya, menerima itu maksudnya menerima UP gitu. Menyimpan dalam brankas atau juga boleh nyimpannya di rekening bendahara pengeluaran gitu, lalu membayarkan pada pihak ketiga untuk belanja-belanja yang menggunakan UP, ya, menggunakan UP, TUP gitu ya. Lalu dia bikin pencatatan atau penatausahaan, lalu bikin pertanggungjawaban. Pertanggungjawabannya sama kayak bendahara penerimaan, itu ada yang administratif, ada yang fungsional, dan juga bikin laporan pertanggungjawaban bendahara. Ya. Jadi ada 3 jenis ya. Laporan pertanggungjawaban, kemudian ada laporan itu laporan fungsional, pertanggungjawaban fungsional dan pertanggungjawaban administratif kepada KPA. Kalau fungsionalnya ke BUD, ya. Di Permendagri 55 itu dibilang tugas bendahara penerimaan, pengeluaran maksud saya, menerima, menyimpan, membayarkan, menata usahakan dan sebagainya. Dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. Menerima, benar. Ya, menerima, menyimpan, membayarkan, menata usahakan dan bertanggung jawab. Nah, untuk menjalankan tugas ini, seorang bendahara SKPD, bendahara pengeluaran itu mempunyai wewenang. Pertama, mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP, UP, GU, TU, SP, PLS. Nah, ini ada yang dikuning-kuningin. Ini saya kuning-kuningin maksudnya, ini hanya dimiliki oleh si bendahara pengeluaran doang. Si bendahara pembantu nggak punya yang kayak gini. Yang kuning ini nggak punya. Nanti kan ada bendahara pengeluaran pembantu gitu. Nah, dia yang kuning ini dia nggak punya. Kemudian dia menerima, menyimpan uang persediaan. Jadi menerimanya dan menyimpannya itu bisa dalam bentuk atau menyimpannya dalam brankas atau dalam rekening bendahara pengeluaran. Kemudian melaksanakan pembayaran, menolak perintah dari PA atau kuasa pengguna anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan. Nah, ini nomor 4 ini sedikit sulit ya, sedikit sulit. Karena biasanya bendahara pengeluaran itu kan dia posisinya secara jabatan itu lebih rendah ya dari KPA. Tapi pembayaran sepanjang dia bisa memberikan alasan yang logis yang sesuai ketentuan peraturan undang-undang. Dan saya kira dengan era keterbukaan saat ini sangat jarang lah KPA atau PH itu yang dia memaksakan kehendak ketika dia tahu bahwa itu sudah salah gitu. Kemudian meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP LS yang diberikan oleh PPTK. PPTK itu pejabat penanggung jawab teknis kegiatan. Ini kalau di pusat ini namanya PPK kalau di pusat. PPK. Kemudian kalau nanti dokumen-dokumen pendukung yang diberikan oleh PPTK itu enggak sesuai, bendahara itu juga boleh mengembalikan, ya, boleh mengembalikan. Nah, lalu apabila nanti ada suatu perangkat daerah di mana pengguna anggaran itu
melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kuasa pengguna anggaran, maka boleh ditunjuk bendahara pengeluaran dinas kesehatan. Lalu di bawahnya ada UPT, Puskesmas, gitu-gitu ya. Puskesmas itu banyak banget, kalau di tingkat kabupaten itu bisa puluhan. Gitu. Nah, lalu di Puskesmas itu ditunjuklah si KPA. Nah, KPA itu nanti karena ada KPA tadi, di UPT itu juga ditunjuk bendahara pengeluaran pembantu untuk menangani di SKPD Puskesmas. Nah, nanti dia masih ada hierarki pekerjaan secara fungsional kepada bendahara pengeluaran yang ada di dinas kesehatan maksudnya. Nah, ini wewenang bendahara pengeluaran pembantu, ya, tugas dan wewenang. Pertama, tugas dia itu melakukan tugas perbendaraan, ya, tugas bendahara pengeluaran pada SKPD atau UPT di mana dia bekerja sesuai penunjukannya. Jadi dia tugasnya ya hampir sama kayak bendahara pengeluaran pada perangkat daerah, ya. Dia tugasnya hampir sama, menerima, menyimpan, sampai terakhir menata usahakan dan mempertanggungjawabkan. Lalu tugas-tugas tadi dilaksanakan dengan menjalankan beberapa wewenang. Ya, pertama, nah kita lihat di sini terkait dengan pembuatan SPP. Bendahara pengeluaran pembantu itu hanya bisa mengajukan SPP TU dan LS. Jadi kayak UP dan GU dia nggak akan ngeluarin, karena UP dan GU itu sudah ditangani oleh bendahara pengeluaran pada dinas. Jadi tiap bulan nanti si bendahara pengeluaran pembantu dia akan dapat dropping sebagian dari UP-nya, ya. Jadi dia nggak boleh ngajuin sendiri. Kemudian menerima menyimpan uang persediaan yang berasal dari TU dan pelimpahan UP. TU karena dia ngajuin sendiri, kalau UP ini karena dia dapat dropping dari bendahara pengeluaran. Lalu melaksanakan pembayaran dari uang persediaan, menolak perintah bayar dari KPA. Ya, bukan PA, karena PA itu yang melayani bendahara pengeluaran. Tapi kalau si bendahara pengeluaran pembantu itu cuma KPA, tempat dia kerja. Meneliti dokumen pendukung SPPLS, lalu mengembalikan bila ada salah dari yang sudah diajukan oleh PPTK. PPTK itu PPK kalau di pemerintah. Jadi orang yang membuat komitmen kontrak yang mengakibatkan pengeluaran pada APBD. Nah, bendahara pengeluaran itu mengajukan
Halo, tadi keputus lagi ya? Iya, Pak. Ada apa nih? Jangan kita lanjut lagi ya. Saya pikir tahun baru lebih enak ya. Tadi mana ya? Tadi saya Mohon maaf, Pak. Suaranya tidak jelas, Pak. suaranya kenapa? Nggak jelas, kurang jelas. Suaranya padahal saya udah matiin video. Ya. Baik, ini kelihatan nggak sekarang? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kita lanjut lagi ya. Nggak tahu nih internet hari ini masih kurang bagus kan. Nah, bendara pengeluaran itu ini bedanya sama di pusat ya. Kalau di pusat yang di NTP kan BPK, kalau di itu menjadi bendara pengeluaran. P, gitu, kelasnya itu ada untuk gaji, tunjangan, termasuk untuk pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa ini maksudnya tidak cuma 52 ya, termasuk juga dia 53 dan modal itu juga untuk pengadaan barang dan jasa. Nah, bendahara pengeluaran itu membutuhkan penerimaan termasuk ketika dia menerima SP2D. Jadi kalau misalnya dia terima SP2D IP gitu ya, dia kan menerima duit tuh, dia hanya kemudian ngeluarin kas. Ngeluarin kas itu apa tuh namanya? Baik kasusnya IP dan juga LS. Kasusnya IP dan juga LS. Jadi dia juga lakukan tindakan. Dan tentunya pencatatannya harus ditunjang oleh presiden atau bukti-bukti yang cukup. Misalnya basisnya kan ini karena kesdosis ya. Kesdosis itu kan pembukaan bendahara ini kesdosis. Kesdosis itu ya buktinya SP2D. Nah, ketika keluarin ke ada SP2D itu dia modal. Kemudian kalau terkait dengan duit IP yang dia pegang, bukan nunggu SP2D, tapi ketika duit keluar dari tangan dia juga akan melakukan tindakan. Baik keluar hanya untuk kepentingan pajak untuk atau untuk pembayaran yang sifatnya putus atau misalnya transaksi jual beli dengan tangan melalui itu juga dilakukan. Nah, pertanggungjawaban yang dilakukan oleh bendahara itu nanti ada 3 pertanggungjawaban kriminal itu atau PU gitu. Jadi terkait IP gitu lah laporan itu. Lalu administratif dan ini jenis pertanggungjawaban. Jadi hampir sama kayak bendahara penting. Nah, sekarang kita ke tata cara pengajuan SPP dan pembayarannya. Nah, ini sama seperti teman-teman pahami di pemerintah pusat untuk membayar belanja atau bukan APBD pun yang subsidi itu dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama dibayar oleh bendahara dengan menggunakan IP atau TP. Yang kedua dibayar secara langsung oleh BNI ditransfer ke rekening pihak ketiga yang berhak mendapatkan ini. Kalau cara pertama itu tadi bisa menggunakan IP atau TU tanggal penggunaan. Nah kalau IP itu sifatnya revolving, jadi untuk itu ini tiap bulan diisi kembali sampai penuh sebesar setelah dilakukan penggantian sebesar yang sudah digunakan oleh bendahara. Tapi kalau TU bahkan ada kadang KPD yang nggak pernah minta TU karena dia merasa cukup dengan TU-nya. Nah, kalau Pak, menyelah. pembayaran dengan
di awal tahun kita mengisi UP dulu. Ya. Jadi bendara mengajukan SPP kepada PA, tapi melalui PPK SKPD. PPK SKPD ini pejabat tenaga usaha keuangan. Kalau di kita namanya PPSDM. Nah, UP ya, yang apa itu namanya yang ada di Pemda sama seperti di pusat itu hanya sekali dibikin di awal tahun. Karena setelah itu nanti SPP nah nanti tiap Pemda jumlah UP yang boleh diajuin. Nah, tiap Pemda itu boleh membuat kebijakan sendiri. Mereka biasanya bikin pergub ya, atau peraturan kepala daerah. Ya. Biasanya misalnya peraturan bupati Ternate tentang misalnya tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Nanti di situ ada aturan mengenai UP-nya itu maksimal berapa. Ada yang pakai seper itu ada. Ada yang dia menggunakan pendekatan akun, jadi hanya akun abad yang boleh diberikan itu juga ada. Jadi tiap daerah boleh bikin kebijakan sendiri. Nah, pencairannya seperti ini ya. Jadi bendara pengeluaran di tingkat UP kasih ke BPK SKPD untuk verifikasi, baru sampaikan ke PA atau KPA lalu SPM dan dibawa ke kunci atau suatu kunci baru keluar sejati sejati ini memberi perintah keterangan operasional dan perintah penjelasannya ke bendara pengeluaran terima duitnya tidak secara usaha. Nah itu tadi menerima UP pertama kali. Kemudian berikutnya setelah UP diterima, apa itu namanya, masuk ke isu berikutnya adalah gimana cara gunain. Pada saat duit masuk ke rekening bendara pengeluaran, duit itu hanya dianggap sebagai duit transito, artinya dia belum membebani mata anggaran tertentu, ya, dia belum membebani mata anggaran tertentu. Nah, kalau di Pemda, suatu penggunaan UP itu baru membebani mata anggaran kalau SPJ-nya itu telah diterima oleh PA. Telah diterima oleh PA. Ini beda dengan di pemerintah pusat. Kalau di pemerintah pusat itu kan membebani setelah ada SP2DGU. SP2DGU itu membebani mata anggaran. Itu kalau di pusat. Tapi kalau di daerah itu enggak. Ini yang pusat ini kita abaikanlah mengenai pencatatan aktual atau pencatatan cash basis ya. Karena jurnalnya kan beda-beda antara kas sama aktual. Apalagi kalau kita mau memperdebatkan itu sakti versi 1, versi 2 atau versi 3 gitu. Tapi intinya di situ bahwa di pusat itu pembebanannya dilakukan ketika sudah ada pengesahan oleh unit perbendaraan. Dalam hal ini keluarlah si apa tuh namanya SP2D. Tapi kalau di daerah itu sesaat sebelum ada SPM, ya, sesaat sebelum ada SPM. Karena ketika kita bikin SPPGU, gitu ya, kan kita bikin SPPGU nih, lampirannya itu ada SPJ UP-nya. Nah, kalau SPJ UP-nya diterima gitu, sebagainya gitu oleh PA atau KPA, diterima artinya SPJ-nya itu ditandatangani, maka nanti akan keluar SPMGU. Jadi pengakuannya itu sesaat sebelum SPMGU kalau di daerah. Penggunaan UP sifatnya fleksibel, dapat digunakan untuk apa aja, ya, dan jumlahnya boleh
berbeda dengan pada saat awal kita ngajuin UP. Kan pada saat kita ngajuin UP kan kita ada ngerinci rencananya mau buat apa sih gitu. Nah, nanti di jalan tuh boleh geser-geser. Kan yang awal itu baru rencana, namanya daftar nominatif gitu ya. Daftar nominatif itu yang untuk pengajuan UP awal sama realisasinya nanti boleh berbeda. Tapi sebaiknya sih sama biar kita itu estimasinya benar gitu. Nah, nanti lagi-lagi teman-teman lihat dulu peraturan daerah tentang penggunaan UP-nya itu seperti apa gitu. Jangan sampai kita membayar belanja-belanja yang menurut peraturan kepala daerah harusnya LS, tapi kita malah bayarnya pakai UP. Contohnya itu yang jelas harus pakai LS itu gaji, tunjangan pegawai itu harus pakai LS. Nah, kemudian berikutnya kalau sudah dipakai, nanti kita melakukan upaya. Nah, kapan bisa diisi? Itu kalau dia sudah terpakai habis atau mendekati habis. Nanti lihat di peraturan kepala daerahnya ya. Ada yang pakai persentase 75 gitu ya. Ada yang pakai 90, bahkan 50 juga boleh gitu ya. Nah, bendahara nanti mengisi UP itu dengan mengajukan SPPGU. Nah, SPPGU tadi saya bilang nanti ada lampiran bukti-bukti pengeluaran UP yang sudah kita lakukan atau kita keluarin. Nanti kalau dia sudah diterima dalam arti dokumennya ditandatangani oleh KPA, gitu, artinya sudah diterima itu sudah membebani, ya sudah membebani. Tidak harus menunggu adanya SP2. Ini nanti penting terkait dengan pencatatan akuntansinya. Kan kalian semester depan kalian akan belajar akuntansi pemerintah daerah. Pemerintah daerah, kalian ini titik pengakuan yang berbeda antara pusat dan daerah. Ya. Kalau saya lihat di kurikulum yang baru di D4 nanti, apa itu namanya? Mata kuliah pengelolaan keuangan daerah itu nanti berubah namanya jadi manajemen keuangan daerah dan desa. Nah, bendahara penata usaha bendahara itu kemudian nanti geser ke akuntansi pemerintah. Jadi Akomda nanti sebagian bahas transaksi ini, lalu pencatatannya. Nah, tempat yang lowong di pengelolaan keuangan daerah nanti diisi dengan manajemen keuangan desa. Itu di kurikulum baru. Kalau sekarang kalian belum dapat keuangan desa, ya keuangan desa nanti kalau kalian kan sekarang di TKDD ya, udah dapat TKDD belum sekarang? Nanti ada pelajaran TKDD terakhir itu bahas mengenai apa itu namanya keuangan desa. Nah, pengajuan di berikut Oke. Ini nyambung lagi ya sekarang ya. Sekarang kita ke
TU. TU itu sifatnya tentatif, artinya tidak harus selalu dipilih, tapi dia menjadi diskresi atau kebijakan yang diberikan apabila suatu SKPD itu merasa tidak cukup untuk membayar biaya belanja dalam suatu bulan karena ada kegiatan tertentu. Maka dia boleh mengajukan TU dengan suatu dokumen atau SPPD. Misalnya kayak tadi Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan itu kalau bulan mendekati liburan, mendekati apa itu namanya hari raya, dia kan akan bikin posko-posko kesehatan macam-macam itu. Dia harus ngeluarin duit banyak untuk honor dokter, kemudian perawat gitu ya, kemudian amunisi. Nah itu kalau dia ngandelin UP itu nggak cukup, maka dia untuk momen Lebaran dia bisa ngajuin TU. Nah, penggunaan TU itu juga nanti harus perhatikan apa-apa aja yang nggak boleh. Ya, apa-apa aja yang nggak boleh. Intinya ya hampir mirip dengan penggunaan UP. Ya. Misalnya dia nggak boleh untuk nilai paket tertentu. Nah itu teman-teman nanti harus perhatikan di perkadanya. Teman-teman harus lihat di perkadanya. Ya. Sebenarnya enaknya sih ini apa tuh namanya waktu kita ngajuin TU itu kan udah ada list rincian rencana TU-nya buat apa, udah ngikutin itu aja, ikutin itu aja. Nah kemudian dia harus dipertanggungjawabkan waktunya 1 bulan, ya. Kecuali hal-hal tertentu. Ya. Jadi kalau sudah 1 bulan SPC-nya harus diselesaikan dalam bentuk SPC TU. Ya, SPC TU itu sifatnya tidak revolving, jadi selesai ya sudah, dia tidak ada penggantian lagi. Nah dia boleh molor kalau dari awal itu udah ketahuan bahwa kegiatannya itu lebih dari 1 bulan. Contohnya kasusnya apa ya? USM stand itu 1 bulan lebih. Kalau di daerah itu apa contohnya? Apa ya, yang biasanya lebih dari 1 bulan? Misalnya kayak apa tuh seleksi penerimaan siswa baru gitu ya, bisa aja dia lebih dari 1 bulan. Nah itu boleh dilewati masih 1 bulan, tapi dari awal itu harus disampaikan waktu kita ngajuin ini. Kemudian kegiatan itu mengalami penundaan karena ada peristiwa di luar kendali PA atau KPA. Contohnya karena COVID ini ya. COVID itu banyak SKPD itu ngajuin TU ya, ngajuin TU untuk penanganan atau apa itu namanya pengendalian COVID ya. Misalnya dia estimasi orang mudik itu ya 1 bulan nih, makanya kita minta TU. Ternyata 1 bulan ini terlewati karena cuti bersamanya panjang. Jadi orang itu memang masih berada dalam masa-masa perjalanan. Nah kalau kayak gitu itu bisa ya, karena yang netapin cuti bersama kan bukan Pemda tapi pemerintah pusat. Nah kalau duitnya nggak habis nanti sisa UP ya, itu di store ke rekening daerah. Lalu ini contoh aja batasan UP. Saya bilang itu beda-beda tiap daerah, nanti teman-teman harus lihat di perkadanya. Ada yang pakai seper dari pagu, ada yang pakai persentase dari jumlah akun tertentu. Ya. Kalau ini kan contohnya ini adalah 1/12 dari pagu DPA belanja langsung. Belanja langsung itu apa? Belanja yang terkait dengan pelaksanaan program ya. 8, kalau pagunya itu 100 juta ya, sampai dengan 900. Ini kalau ngomongin Pemda kecil-kecil ya. Nah, kita coba lihat detail kepada SPPKU ya. SPPKU teman-teman udah paham tadi di awal
dia dikeluarin kalau kita akan melakukan revolving UP ya. SPPGU itu diajukan ketika UP terpakai pada tingkat penggunaan minimum. Misalnya ada yang pakai 75, ada yang 80, ada yang 90, ada yang 50, itu tergantung daerahnya gitu ya. Jadi sekian persen dari UP yang dia terima. Kalau sudah terpenuhi, maka dia boleh membuat SPP. Nah, pengajuan dana UP itu harus merefer pada kegiatan program tertentu. Misalnya tadi kalau di daerah yang saya contohkan itu di Dinas Kesehatan itu ada program pemantauan kesehatan pada apa itu namanya kegiatan mudik lebaran, itu boleh. Kalau di sini misalnya sebuah SKPD punya alokasi UP 10 juta. Pada periode tersebut rencanakan ada kegiatan swakelola butuhnya 74. Di luar belanja yang masih banyak. Swakelola itu ingat ya, kegiatan yang direncanakan, diawasi dan dilaksanakan sendiri. Kayak tadi misalnya patroli untuk orang mudik itu swakelola karena dia rencanain sendiri, ngelaksanain sendiri, monitoring sendiri kan. Jadi perawat, dokter, tenaga kesehatan itu bikin posko yang ngawasi pemudik, kemudian kalau ada yang sakit dia tangani, itu swakelola. Nah, kalau dia menggunakan yang 10 juta ini nggak cukup, dia butuhnya 74. Karena itu dia ngajuin UP dan kegiatannya udah clear. Kegiatannya apa tadi? Pemantauan mudik lebaran. Nah, kadang ini ada juga di pemerintah pusatnya. Kan TU itu juga ada batasannya ya. Dia boleh ngajuin TU itu berapa, itu ada batasannya juga. Nah, batasan-batasan itu bisa dilampaui. Tapi harus ada approval dari PPKD. Kalau di pusat itu dari Menteri Keuangan yang dalam hal ini dilaksanakan atau dipegang, dieksekusi kewenangannya oleh Kanwil kalau di pusat. Kalau di daerah itu langsung BPKD. Jadi misalnya gini, pagunya itu misalnya pagu untuk patroli tadi, untuk Dinas Kesehatan itu pagunya 200 juta. Anggarannya 200 juta. Nah, lalu dibilang di peraturan kepala daerah itu bilang maksimal yang boleh diajukan TU itu hanya 50% dari pagu, artinya 100 juta doang yang boleh diajuin. Tapi kalau kita menggunakan ketentuan itu 100 juta doang, itu nggak akan jalan kegiatan. Karena apa? 200 juta untuk monitoring monitoring pemudik itu isinya honor dokter semua, honor dokter, honor perawat, beli amunisi, dan itu nggak bisa kita belanjakan dengan LS. Itu harus UP karena dia honor-honor, bayar polisi, susah kalau pakai LS. Makanya kita ngajuin TU dan kita bilang kami butuhnya 150 juta dari 200, yang 50 itu hanya untuk bayar tenda doang, dia bisa LS, sisanya nggak bisa. Nah itu harus minta izin ke PPKD, itu boleh. Ya. Jadi batasan TU maksimal berapa itu masih mungkin untuk dilampaui sepanjang mendapat persetujuan dari PPKD. Saya kira itu. Kemudian yang bawah ini tadi udah ya, intinya dia bisa lewat dari 1 bulan ya. Kalau 2 hal, pertama kegiatannya memang lebih dari 1 bulan, kedua ada penundaan kegiatan karena ada kejadian di luar kendali PH atau KPA. Kemudian tadi kan kita bicara pertama pembayaran dengan UP. Nah sekarang kita pembayaran secara LS oleh BPD. Untuk membayar belanja yang jumlahnya relatif besar itu sulit kalau kita mengandalkan UP. Nah, kalau udah kayak gitu, kita menggunakan mekanisme pembayaran LS.
Dan sebenarnya pembayaran LS ini adalah pembayaran yang paling direkomendasikan karena dia meminimalkan risiko penyimpangan. Artinya nggak perlu kita nyediain duit tertentu di bendahara pengeluaran yang itu justru menambah beban bendahara pengeluaran. Kalau LS kan dibayar langsung oleh PUD atau BPKD. Nah ini sebenarnya diutamakan. Jadi sedapat mungkin pembayaran itu menggunakan LS. Kalau nggak bisa, pakailah UP. Nah, di samping untuk membayar gaji, untuk membayar belanja yang sebenarnya perekanan juga boleh menggunakan juga disarankan menggunakan LS. Ini contoh aja di pemerintah pusatnya. Tapi sekali lagi saya bilang gini, prinsipnya semuanya bayar LS. Kecuali yang nggak bisa LS, silahkan pakai UP. Udah gitu aja. Ya, jadi mau kecil mau gede, itu prinsipnya LS. Nah, seorang bendahara pengeluaran nanti dia mengajukan SPP LS, dilampiri bukti, dokumen-dokumen yang disyaratkan nanti kepada PA KPA melalui PPK, SKPD. PPK itu tadi apa? Kalau di pusat PPSPM gitu ya. Nah, penyiapan bukti-bukti dokumen yang diperlukan dibantu oleh PPTK. Kalau kita namanya PPK ya, pejabat pembuat komitmen. Jadi namanya hampir kebalik, tapi nggak apa-apa ya. Kalian ingat-ingat ya. Jadi kalau PPK di daerah itu sama dengan PPSPM. Kalau PPTK di daerah itu sama dengan PPK di pusat. Selanjutnya KPA atau PA menandatangani SPM LS meneruskan ke BUD. Nah, nanti kalau sudah dibayar kita nggak perlu bikin pertanggungjawaban lagi karena bukti-bukti awal tadi ya itu pertanggungjawabannya. Jadi kalau misalnya kita beli barang nih, beli barang komputer, kan waktu pembayaran LS-nya itu kan harus ada kontraknya apa, kemudian kontrak ringkasan kontrak, kemudian faktur penyerahan barang, kemudian ada BAST. Nah itu adalah bukti-buktinya, bukti-bukti transaksi. Jadi setelah dibayar ya udah kita nggak usah melakukan pertanggungjawaban lagi. Nah, ini alurnya, ya, alurnya. Jadi misalnya kita beli komputernya kepada pihak ketiga. Nah, pihak ketiga setelah menyerahkan komputer, dia ngasih tagihan ke PPTK, atau kalau kita namanya PPK. Nah, setelah ada tagihan ini, PPTK menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk faktur pajaknya, BAST-nya, kemudian sertifikat kalau dia kalau dia terkait tanah, kemudian pendapat teknis dari dinas ya, Jadi misalnya kita beli mobil untuk mengganti mobil jemputan. Nah, kita harus menyertakan pendapat teknis dari dinas perhubungan bahwa mobil itu memang sudah saatnya diganti. Nah, itu harus dikumpulin oleh si PPTK. Lalu bendahara pengeluaran itu melakukan penyusunan SPP-nya, PPLS-nya, dokumen-dokumennya disusun, kasih ke PPK memverifikasi, kasih ke KPA atau PA. KPA atau PA nanti tanda tangani ya. Tanda tangani SP apa itu namanya? Si KPA atau PA itu setelah mendapatkan SPM LS dia akan mengeluarin SPM-nya. SPM ini sebenarnya yang bikin ya dari PPK sebenarnya, yang bikin PPK SKPD tanda tangan oleh KPA atau PA baru bawa ke kuasa BUD. Kuasa BUD mengeluarin SP2D. Sama alurnya kayak di pemerintah pusat. Bank nanti transfer ke pihak ketiga.
Jadi bicara mengenai pembayaran atau pencarian LS. Ya. Tadi kita sudah ngomong UP, LS. Nah, kita lanjut ke SPM. Ya. SPM itu jenisnya macam-macam, mengikuti SPP yang sudah dikeluarkan oleh bendahara. Ya. Bendahara. Jadi ada SPM GU, PU, LS, gitu ya. Nah, dia diterbitkan paling lambat 2 hari setelah SPP diterima. Tapi kalau kita merasa ada kesalahan, gitu, pengembaliannya itu maksimal 1 hari. Nah, kalau suatu SPM nanti sudah nyatakan lengkap, teman-teman di kuasa BUD akan menerbitkan SP2D. Tapi kalau dia tidak lengkap, tidak sah, misalnya dokumen tanda tangannya tidak sesuai spesimen yang ada di BUD, maka BUD boleh menolak untuk tidak menerbitkan SP2. Nah, kapan penerbitannya ini sama dengan pakem penerbitan SPM. Jadi rumusnya 1-2. 1 kalau ditolak, 2 itu kalau diterbitkan. Itu paling lambatnya. Ya. Paling lambat 2 hari dari SPM, itu SP2D harus keluarin. Kalau mau ditolak, paling lambat itu 1 hari. Nah, ini runtutannya SPP, SPM, SP2D. Ya, hampir sama kayak di pemerintah pusat. Nah, nanti teman-teman tolong ya cari, nanti saya kasih tugas cari bentuk SPP, SPM, SP2D untuk daerah masing-masing. Kalian cari peraturan kepala daerah mengenai prosedur pengelolaan keuangan daerah di tempat kalian. Misalnya kalau dia dari Ponorogo, cari yang diterbitkan oleh Bupati Ponorogo. Nanti lihat bentuk SPP kayak apa, SPM kayak apa, SP2D kayak apa, ya. Nah, ini kelengkapan SPP, ini sama kayak kalau kalian belajar di pemerintah pusat, ya, bahwa SPP itu ada dokumen SPP-nya itu sendiri, lalu ada lampirannya. Ya. Kalau dokumennya itu ada surat pengantar, ringkasan SPP, sama rincian SPP. Lalu lampirannya ada salinan SPD, ya, surat penyediaan dana. Jadi kalau kita bikin bikin SPP, kita lihat di sini selalu ada salinan SPD, salinan SPD, salinan SPD. Ya. SPD itu kan dulu dibikin oleh BUD, kasih ke SKPD. Nah, kalau tiap kita mau ngajuin itu harus dilampirin. Ini sebenarnya saya berpikir ke depan itu harusnya SPD itu nggak perlu lah kita lampirin ya. Apalagi dengan pelaksanaan pembayaran secara elektronik, karena logikanya kan di sana udah ada, ya kan? Logikanya sudah ada. Maksudnya di kantor itu juga setiap bendahara pasti punya, kemudian PPTK pasti punya, ya. PPK juga pasti punya. Jadi nggak usah dilampirin terus. Gitu. Tapi ini kalau Permendagri 16 memang syaratnya seperti itu. Sama kayak di pemerintah pusat itu dulu kalau ngajuin SPP dokumennya banyak banget. Kalau sekarang kan udah semakin simpel, ya, karena asumsinya tiap unit itu udah punya persalinnya, ya, punya persalinannya, sehingga dia bisa ngecek kembali, nggak perlu dikasih setiap kali. Surat pernyataan yang ditangani oleh KPA, oleh PA. Karena UP itu hanya bisa dikeluarkan oleh bendahara pengeluaran yang ada di bawah PA. Jadi KPA nggak bisa. Kemudian kalau bedanya pas kita terima UP misalnya 100 juta.
verifikasi kepada bukti transaksi yang sah dan lengkap. Jadi transaksinya itu yang 80 itu harus ada bukti-buktinya, kwitansinya, kwitansi kita pada pihak ketiga, daftar honor itu semuanya lengkap. Ya. Kemudian kalau TU itu salinan iya, draftnya juga iya. Nah, ada satu lagi surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian tambahan uang kesetiaan. Jadi kasusnya kayak misalnya tadi dinas kesehatan gitu ya, dia dijelasin di situ dipakai buat apa, estimasinya berapa, honor dokter selama patroli mudik lebaran berapa, kemudian honor perawat berapa, kemudian pembelian bensin untuk patroli berapa, pembayaran sewa tenda berapa, dan semuanya ditulis di situ. Kemudian ini kalau gaji, ya, kalau gaji ini lampirannya jenisnya macam-macam, tapi nggak semuanya harus ada, gitu ya. Nggak semuanya harus ada. Contohnya gini, daftar pembayaran gaji induk, gaji susulan, kekurangan gaji ini ya dikeluarin, ya. Kalau gaji induk itu kan tiap bulan pasti harus ada. Gaji susulan ya kalau ada orang yang gajinya itu terlambat dan kita pengen nyusulin. Misalnya kasus orang mutasi gitu ya. Dulu di SKPDA dia pindah ke SKPDB. Di SKPDA waktu dia pindah dia udah terlanjur nggak dibayar gaji. Di bulan dia pindah. Di SKPD baru dia belum dibayar juga karena belum masuk daftar. Nah, nanti di bulan berikutnya dia akan dapat gaji susulan. Kemudian kekurangan gaji, misalnya naik pangkat tapi gajinya belum naik, nah itu maka harus ada nanti daftar gaji susulan dan kekurangan gaji. Nah kemudian ada gaji susulan, ada gaji kekurangan gaji, itu dasarnya apa? SK-nya harus disesuaikan ya. Ada SK PNS, CPNS, kenaikan pangkat, jabatan. Kemudian kekurangan gaji juga bisa muncul dari tunjangan anak istri yang belum terbayar ya. Nanti kalau kalian punya anak, kalau udah kerja misalnya punya pasangan dulu ya, punya istri baru punya anak, jangan punya anak dulu baru punya istri. Nah itu kalian harus masukin pasangan kalian ke dokumen namanya KP4 ya. Saya nggak ngerti KP4 itu apa ya, soalnya di dokumen ini cuma tertulis gini, daftar keluarga dalam kurung KP4. Tapi nggak tahu KP4 itu kepanjangan apa. Nah nanti kalian masukin di situ nama anaknya, nama istrinya. Nanti dia menjadi dasar untuk menaikkan gaji kalian dan tunjangan. Bukan gaji, ini tunjangan. Tunjangan anak, tunjangan istri. Nggak banyak sih, paling cuma 800.000. Tapi ya lumayan lah buat beli beras sama beli susu. Kemudian surat pindah, surat kematian, SSP, PPH dan sebagainya. Ini kasuistik lah. Nanti dilihat dulu mana yang kasusnya ada baru diselesaikan. Kemudian kalau LS ini sama juga, lampirannya itu kasuistik. Kalau misalnya tadi salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis. Kalau kita mau ganti mobil atau kendaraan dinas itu harus ada rekomendasi dari dinas perhubungan. Kalau kita mau melakukan pembongkaran bangunan itu harus ada surat keterangan dari dinas PU. Gitu. Nah, kemudian juga harus ada SSP, faktur pajak, surat perjanjian kerjasama kontrak, kemudian berita acara penyelesaian pekerjaan, surat terima, kwitansi, permeterai ya. Ingat mulai 1 Januari permeterainya itu 10.000 sekarang ya, bukan 6.000. Tapi yang 6.000 tetap berlaku ya. Jadi kalau kalian mau bikin pernyataan materai kan harus 10.000 nih. Kalau kalian punya 6.000 boleh jejer 2. Kalau 3.000 boleh jejer 3. Jadi 9.000 itu equal dengan 10.000 katanya gitu. Kalau saya baca di ketentuannya gitu ya.
Kemudian surat jaminan bank atau garansi bank yang dipersamakan. Jadi kalau misalnya gini, kita renovasi itu kan ada masa garansi dari pekerjaan penyedia. Jadi misalnya kita bayar 100 juta ke penyedia karena dia merenovasi gedung. 5% itu harus ada garansi untuk pemeliharaan. Nah, dia tetap pengen dibayar 100 juta, tapi kita bilang, saya akan bayar 100 juta, tapi harus ada jaminan bank. Jaminan bank yang menyatakan kalau kamu nanti pekerjaannya jelek, saya bisa mengklaim sebesar 5% ini. Nah, buktinya itu adalah jaminan bank. Misalnya Bank Mandiri dia bilang bahwa PTA memang memiliki kas sebesar segini di rekeningnya. Yang itu akan saya bukukan karena pekerjaan dia sehubungan yang rekening itu akan dapat dicairkan pemerintah kalau dia wan prestasi atas pekerjaan pemerintah. Itu surat jaminan bank. Dan itu enggak setiap saat ada, tergantung dari perjanjian kontraknya. Kemudian berita acara pemeriksaan, ya, foto, buku, dokumentasi kemajuan dan bahan pekerjaan. Dan dokumen lain yang diperlukan nanti tergantung kasusnya, ya. Kayak misalnya dulu ada pengadaan tanah, gitu ya. Pengadaan tanah di daerah bergambut. Kita pengen bangun gedung, tapi daerahnya bergambut. Lalu kita kan pengen tanahnya itu tanah yang stabil, misalnya. Lalu kita butuh untuk meyakinkan bahwa tanah itu stabil itu tahunya dari mana nih? Gitu. Nanti ada namanya uji apa itu namanya? Uji ketahanan tanah itu yang nyediain biasanya fakultas-fakultas planologi, teknik sipil di universitas tertentu. Jadi kita minta universitas tertentu, tolong dong uji tanah ini stabil atau enggak. Nanti ada dokumennya. Gitu. Nah itu juga bisa jadi lampiran SPPLS. Ya. Nah, nanti kuasa BUD ngecek kelengkapan SPM-nya, ya, yang diajukan oleh pengguna anggaran atau KPA. Kemudian dia juga nanti bandingin dengan SPD dan JIPA. Kan tadi ada SPD yang dikeluarin oleh BUD. Oleh BUD kan. Nah, dia harus ngecek jangan sampai yang diajuin itu sudah melampaui SPD. Ya. Karena di daerah itu sangat terbatas. Dia harus memastikan bahwa yang diminta oleh SKPD itu dalam range kemampuan dia membayar. Nah, kalau lebih biasanya dilakukan penundaan. Tergantung ketentuan yang berlaku di PMD. Tapi ada yang melakukan penundaan, ya, digeser ke triwulan berikutnya, atau akhirnya pembayarannya parsial. Jadi nggak semuanya langsung dibayar di triwulan itu. Kemudian kelengkapan lampiran dokumen SPM UP untuk pembentukan SP2D adalah surat pernyataan tadi sudah, ya. Dia ada di UP, ada di GU dan ada di TU juga. Kemudian SPM GU nanti harus ada surat pernyataan, bukti-bukti dan sebagainya. Ini juga tadi sudah dibahas di sana, ya, kecuali kesehatan bukti pemeriksaan yang nggak perlu. Oke, saya kira yang ini udah lah, ya, kita lewatin saja. Kemudian, nah, ini cuma penegasan kewenangan KPA, teman-teman bisa baca di Permendagri 59 2007. Ya, jadi ketika ada suatu pejabat ditunjuk sebagai KPA, karena dia mendapat pelimpahan kewenangan dari PA, maka dia akan dapat tugas-tugas kewenangan sebagai berikut, ya. Dia melaksanakan anggaran unit yang dipimpinnya. Jadi misalnya tugas Mas A, gitu, ya. Kemudian dia juga harus menguji tagihan, memintakan bayar, gitu. Makanya dia ngeluarin SPM, kemudian mengadakan ikatan perjanjian kerjasama dengan pihak lain. Makanya dia menunjuk
Di bawah dia makanya ada pejabat namanya PPTK gitu ya. Itu kewenangan dari seorang KPA. Nah, selanjutnya kita beranjak ke pembukuan bendahara pengeluaran. Nah, pembukuan bendahara pengeluaran itu jenis bukunya itu ada dua. Namanya buku kas umum, ya. Buku kas umum, satunya lagi buku pembantu. Buku kas umum. Jadi buku kas umum atau PKU, satunya lagi adalah pembantu buku kas umum atau pembantu PKU. Nah, pencatatan utama itu dilakukan di PKU. Nanti tergantung transaksinya. Kalau dia transaksinya terkait dengan misalnya pajak, oh berarti nanti kita nyatet ke buku pembantu pajak. Oh terkait dengan panja kita nyatet ke sini. Jadi buku pembantu itu penggunaannya tergantung transaksi yang terjadi. Tergantung transaksi yang terjadi. Nah buku pembantu itu macam-macam, ada kas tunai, buku pembantu simpanan atau bank, ya. Jadi kalau terkait dengan kas tunai yang ada di brankas itu pasti terkaitnya dengan buku pembantu kas tunai. Tapi kalau terkait dengan simpanan duit UP, TU, BU yang ada di rekening bendahara pengeluaran itu pasti terkait dengan buku pembantu simpanan bank. Kemudian terkait dengan potongan pajak gitu, itu potongan dan penyetorannya, gitu ya, teman-teman nyatetnya di sini buku pembantu pajak. Kemudian pemberian panjar atau uang muka pada pelaksana kegiatan itu juga nanti terkaitnya dengan buku pembantu panjar. Nah, kalau dia sudah terrealisasi belanjanya, nanti teman-teman juga perlu mencatat di buku rekapitulasi pengeluaran perincian objek. Ini bukunya rigid ya, kalau yang perincian objek. Karena dia ada yang dibuat per kegiatan, itu untuk belanja-belanja yang langsung. Kalau yang tidak langsung, dia akan dibikin perincian objek. Ya, perincian objek. Nah, dokumen yang menjadi sumber dalam pencatatan nanti ada SP2D, bukti transaksi, dan dokumen pendukung yang lain. Dokumen pendukung yang lain itu bisa dia BPA, kemudian dia bisa SPD, kemudian faktur pajak, ya. Itu yang akan dipakai dalam pembukuan pencatatan. Nah, ini sebagai pengingat buat teman-teman, nanti ini ada kolom atau tabel yang menjelaskan